Halo, jumpa lagi dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu batu kuarsa. Kuarsa sendiri adalah batu mineral silikat ya, atau silikon dioksida. Jadi rumusnya itu SiO2. Silikat adalah material mineral yang banyak ditemukan di muka bumi ini. Jadi hampir 12% mineral silikat itu ada di permukaan bumi. Jadi silikat itu umum ditemukan di seluruh Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan itu banyak sekali ditemukan silikat. Kuarsa sendiri itu adalah silikat bentuk makrokristalin ya. Jadi ada polikristalin, ada makrokristalin. Jadi makrokristalin itu dia warnanya merata, jadi kristalnya itu rata. Tapi kalau polikristalin itu materialnya itu kayak bubuk-bubuk gitu, jadi dia cenderung keruh. Itu biasa ditemukan di kalsidon. Jadi kalsidon itu kuarsa juga. Nah, untuk kuarsa bening ini itu banyak jenisnya. Tentu Anda mengenal yang namanya ametis ya. Ametis ini adalah kuarsa yang paling umum ditemukan, warnanya ungu. Ametis itu kecubung ungu yang lebih dikenal di Indonesia itu, atau Kinyang ungu, itu punya warna ungu, dan ini merupakan perhiasan yang sudah lama dikenal sejak zaman Romawi kuno. Kemudian ada kuarsa yang berwarna kuning. Kalau kuarsa kuning ini adalah citrin. Jadi citrin atau kecubung kuning atau kinyang emas ini dikenal sebagai batu pedagang. Kemudian yang berwarna coklat, coklat muda atau coklat tua, ini namanya smoky quartz. Ini juga smoky quartz. Kemudian kuarsa sendiri di alam itu secara alami itu warnanya putih. Jadi kristal kuarsa itu aslinya berwarna putih. Jadi kalau tidak ada pengotor dia warnanya putih. Dan dia punya kekerasan 7 mos. Jadi lumayan keras ya, cocok untuk dipakai sehari-hari. Lalu kenapa bisa jadi timbul warna ungu, warna kuning, kemudian warna smoky ya, coba. Pada dasarnya kuarsa itu dikotori oleh besi, jadi pada proses pembentukannya ada ion-ion besi yang mengotori. Jadi bisa Fe2+ atau Fe3+. Kemudian dia itu kena radiasi. Jadi muncul ke permukaan bumi, bisa terpapar radiasi matahari atau radiasi panas dari dalam bumi sendiri. Nah, makanya timbul warna-warna seperti coklat, smoky quartz ini karena radiasi. Kemudian ungu ini karena pengotor besi, Fe3+. Nah,
Kemudian kuning sendiri, kuning itu sebenarnya warnanya karena radiasi. Makanya dalam citrin buatan atau citrin lab itu dibuat dari kecubung ungu yang dipanasi atau diradiasi sehingga berubah warna kuning. Atau juga bisa dari smoky quartz yang banyak ditemukan, diradiasikan sehingga menjadi kecubung kuning. Jadi kecubung kuarsa ini juga itu indeks biasnya 1,54. Jadi tidak bisa seberlian safir atau berlian. Kalau safir kan indeks biasanya 1,77 ya. Kalau kuarsa ini cuma 1,54, hampir sama dengan kaca dan beril emerald. Jadi dia tidak bling-bling ya, kurang bling-bling dibanding safir ataupun berlian. Permata kuarsa ini adalah permata yang murah ya, jadi siapapun bisa memilikinya tanpa harus mengeluarkan uang jutaan atau ratusan juta untuk memiliki permata ini. Tapi apakah kuarsa itu murah? Sebenarnya ada jenis kuarsa yang langka. Karena langkanya ini, itu dihargai juga sangat mahal. Jika Anda pernah mengenal kecubung hijau atau nama ilmiahnya prasiolit atau permarin. Nah, kecubung hijau ini itu sangat langka. Jadi ini pertama kali ditemukan di Brasil tahun 1950. Kebanyakan prasiolit yang beredar sekarang itu asalnya dari Brazil ya. Jadi ini jenis kuarsa yang paling langka. Prasiolit sendiri kejadiannya itu juga di alam karena proses radiasi. Jadi kuarsa yang terbentuk itu kena radiasi di perut bumi, mungkin dekat bahan-bahan radioaktif atau panas yang tinggi, sehingga secara perlahan dia berubah menjadi hijau. Makanya di pasaran juga banyak prasiolit hasil peninaran. Dia berbahan kuarsa biasa tapi diproses di lab, diberi intensitas radiasi yang tinggi sehingga warnanya berubah menjadi hijau. Tapi itu tidak natural ya. Warna hijau yang secara alami terbentuk di bumi itu sangat-sangat langka. Dan 1% yang warnanya benar-benar hijau, yang lain tuh kayak greenish atau hijau ringan. Kuarsa hijau ini layak Anda koleksi karena termasuk langka. Jadi kalau dibilang kuarsa itu murah karena berlimpah, tidak juga, karena ada yang jarang. Dan kuarsa sendiri adalah jenis permata kelas 1, artinya dia itu clarity-nya benar-benar diperhatikan, kejernihannya. Jadi yang dianggap layak permata itu harus benar-benar jernih. Kalau orang pasar bilang jernihnya 99% atau 98%, artinya pengotor atau inklusinya minimal, jadi tidak kasat mata. Kalau dilihat mata aja dia jernih. Beda dengan safir itu kelas 2, jadi dia dilihat dengan mata kadang terlihat inklusinya. Atau emerald ya, emerald itu kelas 3, lihat sekali inklusinya itu dengan mata telanjang.
Jadi untuk kelas kuat itu yang berharga harus benar-benar jernih dengan potongan yang bagus, itu sehingga bisa keluar pantulan cahayanya, sehingga gabungan potongan, kejernihan, dan kepekatan warnanya akan menghasilkan permata yang indah dan menawan dan layak untuk dipasang di cincin emas untuk jewelry. Demikian penjelasan singkat saya tentang permata dari jenis kuarsa. Jadi jangan ragu untuk beli kuarsa, baik itu amatis, citrin, smoky kuat, atau prasiolit, karena harganya terjangkau dibanding jenis-jenis material lain seperti safir, beril, ataupun diamond, yaitu mungkin di luar jangkauan kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di acara channel saya yang lain. Bye.